Alhamdulillah alladzi faradal hajja wal umrata lillah liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimus shalah. Ma'asyiral muslimin, hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu, para calon tamu-tamu Allah, dan juga seluruh pengurus bimbingan Haji Johar dan PT Karya Imtak. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Biidznillah, di hari yang ke-10 di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita semua untuk kumpul bersama di tempat yang mulia ini, yaitu tempat di mana kita untuk mencari ilmu, mendalami ilmu, wabil khusus ilmu-ilmu yang terkait dengan manasik. Bapak Ibu adalah orang-orang hebat. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu termasuk orang yang terpilih oleh Allah di tahun ini. Terpilih untuk menjadi tamunya Allah. Ibu harus bangga. Ibu wajib bersyukur. Karena tidak semua orang bisa untuk menjadi tamu Allah. Kemudian yang ngantri pun masih banyak kan. Antriannya panjang. Yang belum ngantri lebih banyak. Dan mereka mau. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sekali lagi berbahagia Ibu ya hari ini. Senang. Karena Ibu sekali lagi, terutama tahun ini Ibu insya Allah terpilih menjadi tamu Allah. Jangan sia-siakan. Syukuri. Caranya dengan cara apa? Dengan cara mentaati segala aturan Allah. Sehingga Allah nanti memudahkan lu. Walaupun kata orang begini, begini, dan begini. Tempatnya jauh. Ya, kalau Allah sebagai tuan rumahnya insya Allah dijamin segalanya. Tapi saya bilang waktu pertemuan yang lalu, jangan nakal ya Pak. Bu, jangan nakal. Jangan sampai Allah nyentil. Jangan Pak. Ikuti aja aturan Allah. Itu ikuti aja apa yang dipraktekkan, yang dianjurkan oleh pembimbing. Pada pertemuan lalu, kita telah sama-sama belajar tentang toharoh. Masih ingat ya Bu? Ada wudhu, ada tayamum, ada mandi, dan ada istijmar. Ya. Kemudian sedikit saya ulas di sini. Ya. Nanti bagi Bapak dan Ibu, karena selama haji, baik sewaktu ada di Mekah, di Mina, di Madinah, ataupun perjalanan pulang pergi, Ibu Bapak termasuk musafir. Ibu Bapak dikatakan musafir.
Jadi musafir itu bukan hanya di perjalanannya saja. Nabi dari mulai berangkat hingga kembali, ya berangkat dari Madinah hingga kembali lagi ke Madinah saat belum melaksanakan ibadat haji di tahun ke-10 hijrahnya itu 18 hari. Beliau adalah safar. Ya, di mana bagi musafir adanya rukhsah. Adanya keringanan, di antaranya bolehnya tayamum. Di antara bolehnya tayamum. Ya. Bolehnya sholat jama dan qashar. Itu bagi musafir. Di saat berada di kendaraannya, bolehnya sholat sambil duduk. Ini rukhsah. Dan rukhsah ini bukan aturan manusia. Bukan aturan ustadz. Bukan aturan KBIH Johar atau karya Imtak, bukan. Tapi aturan Allah dan Rasul. Sehingga ketika rukhsah yang telah Allah dan Rasulnya berikan, lalu kita mengambilnya, Allah sangat suka, Allah sangat senang. Allah memberikan apresiasi kepada hambanya yang mengambil rukhsah. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan ketika rukhsah itu Allah berikan, Rasulullah contohkan tidak kita ambil, sombong aja tuh. Kita nggak mau dibilang sombong oleh Allah dan Rasul. Saya dibilang sombong oleh Pak Dokter aja nggak suka, Pak. Ya, nggak mau saya. Pak Dokter bilang, Ustaz sombong, kayaknya sakit, Bu. Ini Allah, Bu. Bilang sombong. Ma'asyiral muslimin. Nah, jadi yang menjadi sebab seseorang bolehnya tayamum diantaranya karena sakit. Ibu kalau sakit jangan maksain untuk wudu. Sekalipun ya ada air. Sekalipun tidak masalah terkena air. Tapi ibu sakit tidak bisa menggunakan air itu. Apalagi ya kalau tidak ada air. Kedua, dalam keadaan safar. Selama perjalanan pulang pergi. Nanti mungkin ibu akan mendengar atau mungkin ibu pernah mendengar. Bukankah safar itu hanya 3 hari kan gitu ya? Itu tidak ada keterangan yang sorry. Sekali lagi, Nabi perjalanan haji pulang pergi 18 hari. Nabi itu safar. Di situ Nabi sholat jamaah. Di situ Nabi sholat qashar. Termasuk tayamum. Lalu disebab bolehnya tayamum disebabkan tidak mendapatkan air. Di Mekah ada air nggak, Bu? Di Mekah ada air? Banyak. Bukan ada lagi banyak. Di Madinah? Banyak. Di Arafah? Banyak. Di Muzdalifah? Nah, di Muzdalifah, Pak. Yang tidak banyak di Muzdalifah. Tapi ada. Tapi nggak banyak. Kalau di Mina? Banyak. Hanya sedikit Ustaz ini. Ini di Mina. Punten ya, Bu. Sedikit ya, ingat saya. Itu kan di Mina itu toilet itu banyak ya. Setiap maktab bisa ada sekian. Kan ibu nanti yang bergabung dengan ibu di Mina itu bukan hanya satu kloter. Bukan hanya kita atau satu kloter. 450 sekian. Tapi satu maktab, Pak. Satu maktab, satu tempat. Tapi toiletnya banyak. Hanya ingat, Bu. Ya. Walaupun banyak, tapi kan jamaahnya banyak. Antri. Punten ibu, punten nih. Jangan sampai ada di antara ibu yang masuk berdua ke dalam toilet itu. Jadi di situ itu satu itu. Yang kedua punten ibu. Terutama ibu yang besar, yang punya badannya gede. Ibu ya, kalau masuk situ mandi, mohon kakinya jangan rapat begini, agak begini gitu kan. Ya, kenapa?
Jadi lantainya itu, lantai itu bukan fiber itu Pak, bukan beton. Jadi fiber, jadi kaki harus dijagangkan begini. Khawatir kan Pak, itu berat di situ, terutama yang gede Pak. Dan ini ada kejadian tahun 2001, saya berdampingan dengan Agim di Mina itu. Ini orang tuh ngantri, mungkin udah kebelet Bu, masuk berdua. Oh, 5 menit, 10 menit gak keluar Pak. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, akhirnya didobrak itu. Sudah gak ada itu, udah bolong, masuk dua-duanya ke bawah Pak. Ngegebros. Masya Allah. Nah ini Ibu ya, jangan sampai itu. Saya itu menyaksikan benar-benar. Tahu sekarang apa sudah diperbaharui ya? Itu lantainya itu jadi pakai fiber, bukan beton, bukan beton. Ya. Nah jadi ini hanya sekedar mengingatkan kehati-hatian. Saya waktu itu dengan Agim agak sedikit, gimana ini cara nolongnya itu? Nolong orang yang sudah di dalam itu, Masya Allah. Udah kotor. Benar saya Pak. Nah jadi banyak air, tapi boleh tayamum. Boleh wudhu? Boleh. Ya. Boleh tayamum? Boleh wudhu? Apalagi di Arafah Pak. Itu terasa itu. Kalau wudhu kena air tuh. Dan nanti Bapak Ibu lagi musim panas nih Pak. Terasa nikmatnya ya Allah. Saya mau diginiin tuh. Rambutnya dicok-corok gitu. Ibu juga boleh. Diginiin aja kerudung. Sebentar juga kering Bu. Sebentar juga kering. Itu enak Pak. Enak. Ya. Jadi ini yang sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Ini hanya mengulas ya. Kemudian kaifiat tayamum kemarin sudah. Cara bertayamum. Ya. Maaf nih, cara tayamum sudah. Dan sekarang kaifiat mandi. Karena ibu harus mandi. Ya. Mencuci kedua telapak tangan kemarin sudah ya. Telapak tangan bukan hanya ini tadi di gambar ya. Jadi bukan hanya yang nempelnya itu telapak tangan, tapi ini juga telapak tangan. Ya. Lalu yang kedua, dan mencuci kemaluan. Ketiga, berwudu. Keempat, meremas-remas pangkal rambut ya. Masih ingat begini ya? Kayak seperti dipijit-pijit dengan dua telapak tangan. Yang keempat, yang kelima, menyiram kepala 3 kali. Yang keenam, meratakan air ke seluruh tubuh. Awali dari kanan. Kemudian mencuci kaki. Setelah itu terserah Bapak dan Ibu. Mau pakai rinso ya, mau pakai sampo, terserah. Pokoknya silakan. Ya. Kadang-kadang tanya lagi, sabunnya boleh gak yang wangi? Ada gitu. Boleh sabun wangi, boleh rinsonya samponya wangi. Ya. Yang nggak boleh tuh pakai wangi-wangian. Ini kadang-kadang di sini udah jelaskan, di sini berdebat lagi. Yang tidak boleh memakai wangi-wangian saat ihram. Bukan saat haji. Saat ihram. Wangi-wangian. Bukan pakai sabun. Wangi-wangian. Beda apa sabun dengan wangi-wangian? Ya. Tapi kan wangi. Saya mau tanya. Kalau yang ihram, sedang ihram, boleh nggak makan nangka? Makan nangka, roti, pada wangi ya. Yang nggak boleh itu pakai wangi-wangian, bukan pakai sabun yang wangi, bukan. Di sana jangan nanya lagi sama saudara, kasihan. Kalau mau tanya sekarang, ya. Kemudian mencuci kaki tadi. Setelah itu terserah Bapak Ibu. Nah, cara mandi seperti ini, pertama, sebab hubungan kelamin. Yang kedua, haid. Ya. Ketiga, keluar mani baik dalam keadaan sadar ataupun karena mimpi.
Keempat, nifas. Usai melahirkan udah selesai ya, maksudnya selesai nifasnya. Kemudian hendak melaksanakan sholat Jumat dan hendak ikhram umroh maupun haji. Ya, cara mandinya sama. Ini saya tegaskan lagi. Jadi nanti khawatir lagi nih, nanya lagi sama Ustadz Arfi. Yang jelas ibu nanti mandinya di mana Bu? Kemarin saya bilang di Pondok. Kenapa di Pondok Gede? Karena kita berangkat dari Pondok Gede. Kok tidak di Jeddah? Kenapa tidak di Jeddah? Karena nanti kita sudah melewati mikot. Karena mandinya sebelum sampai ke mikot di Pondok Gede pasti. Ya, tapi jangan aneh Ibu, jangan heran. Kalau ada nanti dari rombongan Bapak dan Ibu, justru mandinya di Jeddah. Di Jeddah. Tapi sekarang katanya menurut informasi yang saya dapat, dari sini sudah dianjurkan. Kalau dulu kan kita bukan dianjurkan, kita berbuat. Kalau sekarang dianjurkan dari sini. Walaupun mereka ya tidak mikot di Kornul Manajin, tapi dianjurkan dari sini. Bahkan boleh pakai langsung. Nah, ini sekali lagi yang menyebabkan bolehnya seseorang wajib mandi. Ingat, wajib mandi. Berarti mesti, harus, ya, harus. Caranya tadi. Lalu yang selanjutnya, nah ini, sholat dalam keadaan darurat. Darurat itu tidak, apa Bu? Tidak normal. Seperti kita di rumah, tidak darurat. Kecuali dalam keadaan sakit mungkin ya. Ya. Sholat dalam keadaan darurat. Pertama, sholat di waktu sakit. Kedua, sholat dalam kendaraan. Ketiga, sholat ketika ragu-ragu arah kiblat. Ini darurat. Bagi kita jamaah haji berarti sholat di atas kendaraan. Pengalaman saya Bapak Ibu, baik dalam haji maupun umroh, ya. Pertama kita akan sholat nanti di atas pesawat. Di pesawat nanti sholat begitu. Dengan cara apa toharohnya? Tadi tayamu. Ya. Lalu sholatnya dengan duduk. Kemana kita mengarah? Menghadap kemana? Arahnya kemana? Mengikuti arah kendaraan itu. Mengikuti arah pesawat itu. Jadi ibu nanti akan melaksanakan sholat di atas pesawat. Ada satu sholat. Nanti lihat aja berangkatnya jam berapa. Karena kan jam 8 jam Pak. 9 jam Pak. Kemudian nanti biasanya juga nih dari Mekah Madinah, setelah ibu kurang lebih 1 bulan ya di Mekah, bapak ibu berangkat ke Madinah. Berangkat ke Madinah. Itu biasanya diberangkatkan itu jam 2. Jam 2 Pak. Setelah kita sholat duhur, kemudian kita makan misalnya. Nanti duhur kan dengan asar udah sholat tuh, jamaah qashar. Nanti berangkat berarti di perjalanan ada maghrib Pak. Ya, perjalanan Mekah Madinah ya bisa ditempuh kurang lebih 6 jam. Pernah 5 jam Pak, ditangkap gitu. Ditangkap 5 jam. Tidak boleh lebih dari kurang dari itu. Dicegat saja Pak. Ditangkap saya lama waktu itu, Masya Allah. Ya, urusannya lama.
Saya udah bilang ke supir, jangan cepat-cepat, jangan cepat-cepat. Mungkin supirnya belum begitu pengalaman. Ya. Dan kebetulan supirnya bukan orang kita, orang hitam. Diomongin, ya itu saya nggak ngerti, itu nggak ngerti kali. Iya, karena pakai bahasa dia, bahasa Arabnya nggak ngerti saya. Bahasa Arabnya nggak ngerti Pak. Kalau Ustadz Dirus pasti ngerti, udah ke Mesir. Kayaknya orang Mesir, tapi hitam. Nggak ngerti saya, bahasa Arab Mesir saya nggak ngerti. Tapi kalau bahasa Mesir pelajar ngerti. Kalau bahasa Mesir supir nggak ngerti Bu, beda. Ya, nanti Ibu sholat, yaitu maghrib isya di perjalanan. Bisa juga nanti minta ke supir, ya, melalui Ustadz Darpi tentunya, di rest area. Ibu nanti boleh makan kebuli nanti Pak, makan kebuli. Tapi kalau makan kebuli nggak bisa sendiri, nggak enak. Belinya satu nampan, sendoknya 4, situ ayamnya sebelah. Masya Allah nikmatnya Bu, di tempat terbuka. Angin ngahiliwir, aduh nikmat. Rame-rame. Ya. Minta ke Ustadz Darpi, kapan lagi makan di tempat terbuka. Tapi jangan lupa Ustadz Darpi jajanin. Bener Bu. Ya, jajanin. Kalau waktu itu saya, waktu umroh tahun berapa? Yaitu satu nampan itu berlima saya. Itu 30 real. Murah ya 30 real mah. 5 orang. Nah ini Bu. Ya. Sholat dalam keadaan darurat. Nah, terkait dengan Ibu di sini, sholat dalam kendaraan. Begitu juga Ibu nanti. Syukur Ibu nanti dipulangkan, Bapak Ibu, dari Madinah langsung. Di Bandara Madinah gitu Pak. Itu lebih dekat kan, cuman beberapa menit sebenarnya. Tidak sampai 1 jam. Kalau seandainya Ibu dan Bapak diberangkatkan pulang dari Jeddah, berarti dari Madinah, Ibu naik bis lagi ke Jeddah. Itu ada sholat lagi Bu, di perjalanan. Begitu juga saat pulang. Jadi jangan memaksakan berdiri. Silakan Ibu sholat dengan duduk dan tidak usah repot-repot Ibu cari air, tapi tayamum saja. Ini yang membolehkan tayamum. Sekali lagi Allah. Quran surah An-Nisa ayat 43 yang sudah kita bahas. Ya, cara sholatnya bagaimana tadi? Ruku, sujud lebih rendah daripada ruku. Coba itu lagi apa? Ruku atau sujud? Ya, sujudnya lebih rendah gitu. Ya, seperti ini. Ini contoh orang sholat yang sakit kalau ini. Ya, sama dengan yang ada di kendaraan. Nah, ini boleh juga Ibu sholat sambil duduk nih. Kalau tadi kan di bangku ya. Di bangku. Ini di lantai. Misalnya Ibu punten, ya. Ibu di punten sekarang ataupun nanti. Ya di Mekah. Itu di sana Bu agak susah untuk mencari kursi di pondokan itu. Ya. Lalu sementara Ibu Bapak harus sholat sambil duduk, boleh aja begini. Ya. Jadi duduk itu bisa di atas bangku, bisa duduk sila, bisa duduk iftiros, bisa juga duduk lonjoran kaki ke depan itu, silakan. Tapi kalau Ibu Bapak sholat duduknya lonjoran begini Pak nih, putar ya Pak, putar begini, itu di Ka'bah suka ada yang larang. Gak sopan kira-kira begitu. Ya, saya jawab, nyeri waktu bisa. Saya bilang, marit, baru lepas katanya gitu. Suka ada Pak. Nah, sholat berdiri, sholat sambil duduk bukan kata kita juga. Bolehnya sholat sambil duduk. Baik bagi musafir ataupun bagi yang sakit tadi, ya, yaitu
Rasulullah bersabda, "Sholli qa'iman fa ilam tastati idan fa ilam tastati ala janbin." Salat sambil berdiri. Oh, enggak bisa. Enggak kuasa, sakit. Kelayangan. Udah duduk. Stroke lagi ya. Ternyata dengan duduk pun enggak bisa. Duduknya tadi macam-macam ya. Boleh sambil berbaring, tapi jangan sampai sholat sambil tidur. Ya, berbaring. Emang ada orang sholat sambil tidur? Ada. Ketika imam salam, dia nggak salam kieu. Ada jamaah saya, Pak. Satu, mungkin karena kupingnya kurang dengar. Yang kedua, ya tunuh. Yang namanya ngantuk, Bapak di mana-mana. Apalagi berbicara setan, punten. Bisa dirus kalau di tempat-tempat apa namanya konser kayak gitu ya, di tempat-tempat apa maksiat kayak gitu ya, setan masih ada nggak? Ada setan nggak? Ada setan mah di sini adanya. Ibu setan mah di sini. Di saat ibu sedang ngaji di majelis ta'lim, di majelis sholat, itu setan mah. Apa dalilnya? Quran, surah Al-A'raf, Allah jelas itu. Ya. Abima aghwaitani la'aqudana lahum la'aqudana, pakai huruf taukid lagi. La'aqudana, ada nun lagi. Sungguh-sungguh kami akan menyesatkan mereka siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Di masjid banyak setan, Pak. Maka tidak ada heran kalau lagi sholat tidur, lagi ngaji ngobrol, karena setannya banyak, Pak. Kalau di tempat-tempat tadi konser begitu, kira-kira ngantuk enggak? Tuh kan, di tempat-tempat hiburan kayak gitu, ngantuk enggak? Kata Allah, setan tuh di sini, Pak. Ya. Nah, jadi silakan sholat sambil duduk. Kalau tidak kuasa, oh nggak bisa, silakan sambil berbaring. Bahkan di hadis lain boleh dengan isyarat. Dengan isyarat nggak bisa, ya pasrahlah kita. Boleh disolatkan. Kemudian sholat di atas kendaraan tadi ya. Ini dalilnya, Bu. Tadi kan saya udah jelasin. Di atas pesawat ya, di atas bis nanti Ibu ya, di atas bis. Dan saya berharap Ustadz Arfi ya, kalaupun sholat di atas pesawat ya, ataupun di atas kendaraan ya, bisa berjamaah ya, bisa berjamaah. Ustadz Arfi di depan, Masya Allah, terasa nikmatnya, Bu. Saya sholat di atas kendaraan, Masya Allah, berjamaah, Masya Allah, nikmat sekali. Terasa gitu, Bu. Agungnya Allah terasa, dekatnya kita dengan Allah. Berjamaah. Ya, hadis yang menjadi dalil bolehnya sholat berjamaah, sholat di atas kendaraan ini. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa usolli fi safina? Qala sholli fiha qa'iman illa an takhafal gharaq. Ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya mesti sholat di perahu? Atau safina itu bisa dikatakan kapal ya. Safina. Rasul bersabda, sholatlah dengan berdiri. Melainkan jika kamu takut karam, takut tenggelam. Boleh sambil berdiri, Bu? Di atas pesawat sholat boleh sambil berdiri? Tapi puyeng, goyang-goyang gitu, Bu. Lagi ruku bisa-bisa nyungkruk ya. Makanya ada yang ayat yang mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Tidak boleh kita membinasakan diri. Ya, sholatlah sambil duduk. Nabi mah dulu sholatnya di mana, Bu? Pernah Nabi sholat di atas kendaraan?
Pernah Nabi sholat di atas kendaraan? Pernah. Apa kendaraannya? Tuh. Kenapa Nabi tidak turun dari unta? Kan bisa turun. Kenapa Nabi tidak turun? Kan unta mah istilahnya ya Nabi yang mengendalikan ya. Tapi Nabi tidak turun dari unta. Kenapa? Supaya tidak ada alasan bagi bapak dan ibu menuntut kepada pembimbing, meminta kepada pilot untuk turun dulu buat sholat. Ini semua Pak jadi pelajaran Pak. Jadi Nabi itu sengaja nanti ya ke depan itu bukan unta lagi kendaraan, pesawat. Unta mah gampang tinggal turun. Coba kalau dari pesawat, ya dari kereta api belokin dulu menghadap kiblat, masya Allah. Jadi ternyata Nabi Bapak lupa aja jadi ilmu, jadi ibadat, lupa saja. Disengaja oleh Allah dibuat seperti itu. Ya. Jadi ini dalil tentang sholat dalam kendaraan dengan duduk. Nah, nih nanti ibu di pesawat kayak begitu, Bapak. Ya, tayamumnya kemarin sudah ke apa namanya belakang jok ya, tuh. Sholat situ, sholatnya begitu. Ibu pandangannya jangan lihat temen ke depan, nunduk, ya. Idza amartukum bisyai'in fa'tu fihi mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu mengerjakan sesuatu, maka hendaklah kamu mengerjakan seberapa kamu bisa. Jangan dipaksakan. Allah perintahkan sholat. Bisanya dengan cara apa? Oh, dengan cara diri ya berdiri. Oh, bisanya dengan cara duduk. Ya, ini Allah. Rasul yang menyuruh ini. Idza amartukum bisyai'in fa'tu bihi mastata'tum. Apabila kamu diperintahkan mengerjakan sesuatu, termasuk saum nanti ya. Ibu kalau sakit jangan dipaksakan. Ya, boleh tidak saum. Tapi kodok kan itu. Ibu boleh tidak saum karena udzur. Ya, karena lagi hamil. Karena lagi menyusui. Boleh tidak saum. Wajib fidyah. Kerjakan seberapa kamu bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang melainkan kadar yang ia bisa atau sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan dipaksakan ya Bu. Dan Ibu, maaf Bu, Ibu, Bapak jangan merasa tidak sempurna. Nah ini, kadang-kadang nih, kalau sholat sambil duduk, merasa tidak sempurna. Baik sholat duduk di atas kendaraan tadi, ataupun sholat duduk karena sakit misalnya. Jangan merasa tidak sempurna, ini dalil-dalilnya. Yang kedua, Masya Allah, silakan Bapak Ibu baca surah Fatir. Ya. Itu ayat 32 gitu ya. Masya Allah, ada kata-kata lantabur. Ya. Jadi Allah itu tidak melihat bagaimana dia sholatnya, diri atau duduknya tidak. Tapi lihat Allah, dia mengerjakan sholat enggak? Oh si A sholatnya berdiri, pahalanya sekian, enggak. Si B enggak. Tapi terutama di sini kaifiat dan khusyuknya Pak. Ya, Allah tidak akan menyanyiakan dan Allah mensyukurinya. Jadi ketika ibu sakit, ketika ibu safar, lalu kemudian ibu sholat sesuai dengan kemampuan, Allah mensyukuri, Allah senang. Dan itu termasuk orang yang diibaratkan orang yang berdagang memperoleh keuntungan. Nah, ibu jangan menganggap saya merasa tidak sempurna, jangan. Sholat ketika ragu-ragu,
ragu-ragu arah kiblat. Kalau ibu di pesawat nanti ragu-ragu enggak? Ragu-ragu enggak? Kenapa enggak? Pak, kalau ibu dari sini, dari Jakarta, ya, naik pesawatnya dari mana Bapak Ibu? Kita nanti dari Cengkareng ya, Cengkareng. Dari Cengkareng Soekarno-Hatta menuju King Abdul Aziz. Kira-kira arah kiblat ragu nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Menghadap ke barat. Berarti kalau berangkat pas ya. Tapi kalau pulang apa begini balik? Nggak usah gitu Pak. Gitu ya. Nggak ragu-ragu. Kalaupun pesawat nggak lempeng ya, nggak lurus, belok ke sana sini, tapi pesawat bolak-balik nggak ya? Saya nggak tahu dah Pak. Perjalanannya belok-belok nggak ya? Oh, ada ya, ada ya. Ya jadi katakan belok-belok di sana, tetap aja nggak usah. Kita sholat, walaupun dalam keadaan ragu arah kiblat. Termasuk di rumah kita ragu. Ibu bertamu, ya keluar daerah, dan ibu di situ tidak tahu mana sebenarnya arah kiblat ini. Matahari tidak terlihat, kompas tidak punya. Ya sholat aja dalam keraguan, dalam arti tadi ragu-ragu awalnya, tapi yakin oh ini aja. Itu Bu ya. Ini yang menjadi dalil. Kami pernah bersama Nabi di satu malam yang gelap. Lalu kami dibingungkan dengan kiblat. Lalu kami sholat. Maka ketika matahari terbit, ternyata bahwa kami sholat tidak menghadap arah kiblat. Lalu turun ayat yang artinya, nih, maka kemana saja kamu menghadap, maka di situ ada keriduan Allah. Jadi jangan begini Bu, mana arah kiblat nih, daripada ragu-ragu, udah gak sholat, bukan. Ya, jadi jangan sampai meninggalkan sholat Bapak Ibu. Meninggalkan sholat karena tidak ada air, meninggalkan sholat karena ragu, apa tadi? Ragu arah kiblat, meninggalkan sholat karena sakit, apalagi meninggalkan sholat karena sibuk. Sholat tidak ada alasan untuk ditinggal. Yang ada rukhsah tadi, keringanan. Ya. Selanjutnya nih, ibu juga bahkan melaksanakan ini dan Bapak. Jama dan qashar. Jama dan qashar adalah merupakan rukhsah, keringanan yang Allah dan Rasulnya berikan. Jadi ini pemberian Allah, hadiah Allah. Bapak tuh seorang manajer, tapi ada yang ngasih hadiah. Ambil nggak Pak? Ambil Pak. Ini yang ngasih Allah. Diberikan keringanan oleh Allah. Ya, Allah dan Rasul yang berikan keringanan, terima. Pasti Allah suka. Seperti sukanya tadi ketika ibu berbagi, lalu orang tersebut mengambil, senang Pak. Senangnya Allah bukan luar biasa. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini salah satu yang menjadi rujukan adanya jamak dan qashar. Allah menghendaki untukmu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan. Ya. Nih jamak tuh qashar termasuk rukhsah. Dan, nah ini Bu, ya, yang saya tadi sampaikan tadi. Ya, Innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ti rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka menerima rukhsah, keringanan, sebagaimana ia tidak suka dikerjakannya maksiat. Allah sangat tidak suka terhadap orang yang berbuat maksiat. Tidak suka Allah. Lawannya apa? Yaitu
Senangnya Allah kepada rukhsah ketika diambil. Senang sekali Allah. Bu, siapa yang tidak mau disenangi oleh Allah? Ya, Bapak Ibu disenangi oleh orang lain, senang nggak Bu? Bapak dicintai istri, istri dicintai suami, senang nggak Pak? Saya senang Pak. Disayang anak, dicintai anak Pak. Bapak mau ngaji ya, baju yang mana? Kan gitu saya. Ya udah, yang mana aja. Yang ini ya Pak, disetrika, digosok, yang pakai. Seneng Pak. Cuman itu. Kasih sayang Allah seberapa Pak, hebatnya. Terima Pak. Allah suka. Sekarang jamaah. Dalil tentang jamaah. Karena Rasulullah SAW yajma'u baina salatil duhri wal asri. Idza kana ala dhahri sairin wa jama'u wa yajma'u bainal maghribi wal isya'i. Adalah Rasulullah biasa menjama antara sholat duhur dan asar apabila ia dalam perjalanan. Berarti safar kan? Dan begitu juga ia menjama antara sholat maghrib dan isya. Menggabung, ya, jama. Ya, yang tidak boleh berarti subuh. Ini dalam safar, Nabi ini Pak, menjama. Ya, duhur dan asar, maghrib dan isya. Yang kedua, yang menjadi rujukan atau dalil, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Maka nusalli duhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an. Kami keluar bersama Nabi SAW di peperangan Tabuk. Maka adalah Nabi sholat duhur dan asar jama, dan sholat maghrib dan isya jama. Saya kira dua hadis ini cukup mewakili ya, bolehnya jama. Adapun jama artinya adalah mengumpulkan, menggabungkan sholat, ya, mengumpulkan dua sholat atau sholat, yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu, seperti duhur dengan asar, maghrib dengan isya dalam satu waktu, seperti sholat duhur dan asar di waktu zuhur. Sholat yang boleh dijama, pertama sholat duhur, asar, sholat duhur dan asar, sholat maghrib dan isya. Dua macam jama, ada jama takdim, ada jama takhir. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Jama takdim atau jama takhir? Tidak ada. Tidak ada. Oh, ini yang lebih baik. Sama aja. Itu ya. Gitu Bu. Tapi maaf ya. Saya nih seringnya saya melaksanakan kalau dalam safar jama takdim. Seringnya jama takdim. Tapi boleh jama takhir. Ya. Saya melaksanakan jama takhir itu. Nah, nanti mungkin Ibu bisa melaksanakan jama takhir nih Ibu nih. Waktu pulang dari Mina. Kan Ibu nanti dengan Bapak ngambil nafar awal. Tanggal 12 Dzulhijjah. Habis melontar jumroh. Ula wusto Aqobah. Nanti kan pulang. Bapak Ibu ke Mekah. Ke penginapan yang kita tinggalkan 5 hari itu. Balik lagi ke situ. Katakan nih. Melontar itu katakan selesai 2:30. Karena kan jalan dulu. Dari tenda Mina jalan. Ya. Saya Bu tidak nakut-nakutin Bapak Ibu ya. Jalan Bapak dari tenda Mina ke tempat melontar. Ya Pak. 5 kilo deh. Bukan nakut-nakutin. 5 kilo Pak. Itu deket Pak. Bisa 7 kilo. Makanya doa yang hebat Bapak ya. Doanya Bapak yang kuat, Ibu yang kuat. Ya Allah.
Jangan sampai di Mina Jadid. Kalau bapak dan ibu di Mina ditempatkan di Mina Jadid, paling dekat bapak ibu 7 kilo jalan. Bisa sampai 12 kilo, Pak. Memohon kepada Allah. Jangan sampai di Mina Jadid. Tapi di Mina Lama, Mina Qadim. Saya alhamdulillah, Pak, setelah ini saya tidak pernah di situ. Saya banyak nangis kepada Allah. Ya, ada doa ketika ibu menghadapi kesulitan, bapak menghadapi kesulitan. Coba dawamkan ini doa. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahlan. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Terus kita baca. Allahumma rahmataka arju. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Wa asli sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Insyaallah, Pak, Allah dengar. Saya punya pengalaman seperti itu, Pak. Paling jauh saya pernah, paling jauh waktu itu. Sekitar 4 kilo. Saudara-saudara kita ada yang 8 kilo, 9 kilo. Ibu harus jalan. Jalan. Nggak ada bajai. Nggak ada ojek. Nggak ada odong-odong, nggak ada. Ya. Kalaupun jadi ojek ya bapak, ngegendong istrinya. Atau gantian, bener Pak. Saya bukan bercanda ini. Bener saya. Saya punya pengalaman. Saya menggendong seorang ibu tua saya. Digendong sama saya. Kursi nggak ada. Tapi udah pertengahan jalan digendong ibu. Saat ibu saya udah nggak bisa. Terus ada bapak-bapak juga. Yang waktu itu gantian saya dengar ada seorang ustaz. Digendong ibu gini Allah. Tapi kuat aja Pak. Diberikan kekuatan oleh Allah. Bener. Doanya saya cuma itu. Yang berpasrah diri kepada Allah. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahlan. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Ya, hanya tadi diikuti aja pokoknya. Kata Allah bagaimana. Nah ini, jadi nanti ibu bisa melaksanakan jamaah takhir. Ya, ketika pulang dari nafar awal tanggal 12 Dzulhijjah sudah melontar Jumrah Aqabah, ibu berangkat ke Mina, ke Mekah, tempat kita nginep tadi tuh. Ibu dekat, tapi jauh. Katakan berangkat selesai 2:30, ibu datang, tidak mustahil, sudah maghrib baru sampai. Jauh, dekat tapi jauh. Ada Pagun nggak tuh? Pagun waktu itu, Masya Allah. Sampai gempor tuh dia tuh. Dituntun-tuntun sama saya. Masih muda waktu itu, Pak. Ya, tapi insya Allah, Pak. Ya, Allah berikan kemudahan kepada kita. Jadi ibu jangan dipaksakan sholat ini. Ini yang jelas sholat jamaah maghrib isya itu nanti jamaah akhir, Pak. Misalnya baru sampai jam menjelang maghrib. Kita nggak usah terburu nanti aja takhir. Ya, takhir. Jadi dua-duanya boleh. Boleh jamaah takdim, boleh jamaah takhir. Mana yang istimewa? Tidak ada yang istimewa. Dua macam jamaah tadi, jamaah takdim, sholat duhur dan asar di waktu duhur, maghrib dan isya di waktu isya. Jamaah takhir, sholat duhur dan asar di waktu asar, maghrib dan isya di waktu isya. Dan ibu nih, ini sudah berdasarkan kajian ya, berdasarkan kajian Bapak Ibu. Jadi nanti di Arafah, di Arafah, di Mekah, di Arafah boleh jamak qashar tadi. Tetapi di Mina tanggal 8, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 hanya boleh qashar tidak jamak. Saya maunya jamak qashar, temenang. Nabi tidak mencontohkan. Sekali lagi Bu, walaupun sama-sama safar tadi, ada hadis yang mengatakan begitu. Jadi untuk di Mina tanggal 8 kan berangkat ke Mina kita. Tanggal 10 kali 9 kan di Arafah. Berarti 10 malam. Tanggal 11 siang malam, tanggal 12 ya siang. Karena malamnya sudah pulang.
sholatnya qashar, tidak jamak. Lalu bagaimana di Arafah? Sholat di Arafah. Nih. Summa adana summa aqama fa sholat duhra summa aqama fa sholat asr. Walam yusalli bainahuma syai'an. Kemudian azan. Lalu iqamah, lalu sholat duhur, kemudian iqamah lagi, lalu sholat asar, dan beliau tidak sholat apa-apa lagi di antara dua sholat itu. Nah, urutannya Bapak Ibu, nih nanti di Arafah ada kemungkinan kita di Arafah itu, ya, yang jelas satu tenda dengan orang lain, hanya ada sekat gitu kan. Ada kemungkinan belum, tidak ada sekat-sekat gitu, tidak ada penghalang. Nah, nanti sholat duhur di Arafah itu diawali khutbah wada, khutbah Arafah. Ya, bisa Ustadz Arfi, ini nanti ada kesepakatan dengan kloter, Pak. Berarti itu untuk mengkhutbahi satu kloter. Bisa juga masing-masing, karena ada yang ngotot, nggak mau ngegabung gitu. Saya waktu itu pernah mengkhutbahi satu Arafah. Satu kloter. Pernah juga mengimami satu kloter. Ditunjuk. Kenapa saya juga ditunjuk? Karena ketika itu para pembimbing dari bimbingan-bimbingan yang lain, yang jenggotan saya, Pak, dipilih jadi imam. Bener, dipilih jadi imam. Kemudian yang kedua, berikutnya juga dipilih jadi khutbah. Karena ya tadi mungkin saya dianggapnya tua dan jenggotan itu aja, Pak. Sebenarnya ketua kloter enggak. Udah, Pak, menang aja kata Pak. Nah, jadi di Arafah itu nanti Bapak Ibu diawali oleh khutbah. Jadi Ibu kira-kira jam 11 kalau waktu kita nih sekarang ya. Jam 12 kan duhur nih. Kira-kira jam 11 deh waktu kita. Nanti Bapak Ibu dianjurkan oleh Pak Ustadz Arfi, ya, untuk apa? Wudhu. Untuk wudhu. Banyak tuh tempat-tempat wudhu. Lalu setelah itu Bapak Ibu gelar tuh, ya, sajadahnya atau tiker yang 5 real Bapak Ibu beli. Kalau beli tikar nanti Bapak Ibu untuk ke Arafah itu rame-rame. Jadi yang beli untuk 10 orang, untuk 15 orang. Kalau masing-masing biasanya 7 real atau 8 real. Kalau rame-rame sendiri misalnya beli 10 cuma 5 real. Bapak-bapak yang beli, jangan ibu-ibu. Tapi ibu-ibu bilang bisa nawar, ibu-ibu mah pintar nawarnya. Paling capek kalau saya ngantar belanja ibu-ibu, paling capek. Nawar. Ibu-ibu mah. Ya. Nanti habis sholat ibu langsung menghadap ke Ka'bah, ke arah kiblat itu di Arafah, langsung menghadap. Ada di situ jihad, ada petunjuknya tuh arah kiblat, menghadap ke situ. Kemudian diadakan khutbah wada untuk mengenal diri kita siapa. Arafah itu gitu, Bu. Untuk mengenal kita dari mana, mau kemana, siapa, akan bagaimana, itu di situ, Pak. Disitulah orang menangis. Setelah itu baru sholat duhur asar ini. Jamak qashar. 1 kali adzan, 2 kali iqamah. Pertama adzan, kemudian iqamah untuk sholat duhur. Berdiri lagi iqamah untuk sholat asar. Tidak ada sholat sunat. Ingat Bapak Ibu, tidak ada sholat Arafah. Maksudnya sholat sunat tidak ada. Ya, nggak ada. Tidak ada sholat lain kecuali 4 rakaat duhur dan asar. Kemudian setelah sholat apa? Disitulah yang disebut dengan wukuf. Ibu betul-betul diam. Diam bukan berarti tidak boleh berdiri. Diam bukan berarti tidak boleh jalan. Jangan keluar dari Arafah. Silakan ibu berdoa. Mau duduk, mau berbaring, mau berdiri, silakan. Di situ minta. Dan saya mohon kepada Ustadz Arfi, ini pengalaman saya ya. Nanti ibu yang punya pasangan, dekatkan.
Kalau yang ketika sholat masing-masing kan, ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Ketika selesai sholat wukuf, dekatkan. Bapak dengan ibu berpasang-pasangan. Masya Allah. Si istri bilang apa? Pak, maafin ibu ya Pak. Kebayang kesalahan itu Bapak Ibu. Maafkan ibu. Maafkan saya. Bapak, Masya Allah di situ Pak. Maka pantas di dalam hadis dikatakan, di dalam Quran Ustaz, terus punten ya. Ketika orang selesai wukuf, berangkat kemana? Ke dalam ayat itu, wa in kanu min qablu laminadh dhalin. Walaupun sebelumnya termasuk orang salah, sesat, habis itu dosanya Pak. Sudah tidak ada lagi dosa istri kepada suami, suami kepada istri, nggak ada. Tolong Ustaz Darmi dekatkan tuh Bang Masan dengan istri, ada saudara saya tuh. Bang Masan dekatkan dengan istrinya, silakan. Di sini mah egois, apalagi suami nggak pernah minta maaf sama istri. Sangat terasa Pak, bener Pak. Ya Allah, terasa sekali Pak. Ya. Tapi yang nggak punya pasangan ya hampura. Ya. Curhat kepada Allah, curhat kepada Allah. Silakan di situ. Itulah puncak dari seluruh ibadat haji. Habis wukuf, ibu mau buang air kecil, buang air besar, mau makan silakan. Kopi disediakan, teh disediakan, buah-buahan disediakan, makanan disediakan, enggak kemakan. Boleh dibawa nanti. Boleh dibawa ke Arafah, ke bus. Tapi ibu punten, ibu ke Arafah, dari Arafah ke Arafah, dari Mina ke Arafah boleh ibu mau bawa makanan. Jangan banyak-banyak. Karena di Arafah makanan melimpah ruah. Ya, melimpah ruah. Banyak makanan. Terutama buah-buahan. Akhirnya kita cuma bawa dikit aja, dibawa. Kenapa berat kan? Berat. Ke Muzdalifah. Di Muzdalifah memang makanan nggak begitu banyak, nggak dikasih makan di Muzdalifah, tapi bukan berarti tidak makan. Ya, di mudah-mudahan Bapak Ibu di Muzdalifah dapat hadiah seperti saya dulu Pak. Saya berdoa sama Bapak Ibu, Ibu berdoa kepada Allah. Saya dapat hadiah Pak. Di Muzdalifah lagi dingin saya. Ketika Pak Gus Dur jadi presiden. Tahun berapa tuh? Saya kan haji tuh Pak. Pas itu begitu selesai wukuf, Masya Allah tuh, angin itu meniup tenda-tenda Arafah sampai hancur. Banyak itu. Kita berangkat ke Muzdalifah dalam keadaan dingin itu. Subhanallah, nggak jauh dari tempat kita, tempat mabit di situ ada itu mobil berhenti, mobil pickup itu. Haji, saya dipanggil Pak, haji. Siapa yang dipanggil? Ternyata saya dipanggil. Ditanya, kam nafar? Berapa jamaahnya? Saya bilang sekian. Akhirnya laki-laki tuh suruh ngantri. Dikasih kebuli Pak. Kebuli panas dengan kambing mudanya. Ya karena jamaahnya waktu itu ada 56 gitu. Kita cuman minta 30 bungkus. 30 plastik. Karena kalau satu itu banyak Pak. Makan itu. Mudah-mudahan ibu dapat itu Pak. Bener Pak. Banyak berdoa kepada Allah. Serahkan diri. Bener. Makanan yang ngasih, buah yang ngasih, air hangat, air panas, kopi. Ada Pak. Saya juga nggak tahu. Ada yang ngasih. Anak kecil yang ngasih bagi-bagi. Coba. Tahu dari mana datangnya. Ya. Jadi selesai Bapak wukuf, ya, maaf sekali lagi di waktu wukuf Bapak boleh berdoa, berzikir, baca Quran, boleh duduk, boleh berdiri, ya, boleh. Dan berdoa pun boleh dengan cara apa? Qiyaman wa qu'udan. Boleh ibu berdoa sambil berdiri. Tapi tetap mengangkat tangan menghadap ke kiblat. Ya. Selesai ibu wukuf. Begitu matahari terbenam, udah siap-siap Bapak sebelum matahari terbenam dengan tas gemloknya. Karena Bapak Ibu ke Mina dan dari mulai tanggal 8
Ya, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, ibu cuman dan bapak bawa tas gemlok. Sadarpi masih dikasih nggak? Tas gemloknya. Tas gemlok. Isinya cuman setas itu. Dikasih juga? Oh, 2. Ada yang, tapi isinya kan banyak-banyak, Bu. Buat ganti aja. Kalaupun ibu punten, kalaupun bapak punten, tidak ganti 2 hari, tidak ganti nggak apa-apa, nggak bau, Pak. Nggak bau, Pak. Nggak bau, nggak apa-apa. Paling saya maaf Bapak Ibu, kalau saya itu kalau ke Eropa paling apa? Celana apa? Dalam aja, pakaian dalam aja saya. Iya, pakai dalam aja saya. Kalau baju mah biarin lah, bau oge teu naon. Ganti saya. Berat. Ini biasanya emak-emak atau ibu-ibu tuh yang bawa banyak. Nanti Ustadz Darpi minta tolong. Ustadz Darpi tolong bawain. Punya Ustadz Darpi di belakang. Punya ibu di depan. Punya ibu lagi di samping kanan kiri. Kasihan ke Ustadz Darpi tuh. Segala dibawa Pak. Kopi apa dibawa dimasukin. Bener ibu mah. Saya di pengalaman. Jangan ibu. Kasihan. Ibu harus ukur tenaga. Tapi kan saya punya suami. Suami juga orang punya kesabaran. Jangan sampai gara-gara itu nanti tidak ikhlas, tidak apa-apa, Bu. Ya. Berangkat ibu kemana tuh? Begitu sebelum matahari terbenam, udah ibu siap-siap dengan rasa. Begitu matahari terbenam, ibu keluar dari Arafah menuju walaupun sebelumnya punya banyak dosa, udah bersih dosanya, Sampai di Muzdalifah mencari tempat, langsung menghadap kiblat. Bisa saja ibu di bukit yang datar, bisa juga yang nurun gitu, Bu ya, di perbukitan. Tidak ada tempat bernaung di situ, enggak, terbuka. Membawa tikar yang 5 real itu, ibu. Ya, gelar tuh itu. Oh ya, langsung menghadap kiblat. Karena nanti Bapak Ibu akan sholat maghrib isya jamaah qashar di Muzdalifah, diimami oleh Ustadz Arpi. Itu kayaknya suara Ustadz Arpi, Allahu Akbar, sampai ke langit ke-7 kali Bapak Ibu. Bener. Masya Allah, nikmatnya sholat di situ. Nikmatnya. Sujudnya Pak, nyereri. Tadi anaknya apa tadi? Kerikil dan pasir sakit. Tapi nikmat kayak refleksif. Tidurnya juga begitu. Ibu masih boleh pakaian kayak begini. Kalau bapak nanti gimana? Kayak ihram. Ini merongkol aja. Gak boleh kau pakai kaos kaki. Tidak boleh. Tutup kepala. Merongkol aja gini bapak. Ya. Tapi bapak jangan deketan dengan istri. Jangan. Bisa. Ya. Kalau mau deketan udah. Bapak dengan Ustadz Darpi. Tapi yang beradu punggungnya. Karena biar anget gitu Pak. Bener. Susah laki-laki mah tidur. Tapi kalau bapak ibu di Muzdalifah bisa tidur 2 jam, udah hebat Pak. Seger itu. Begitu bangun tuh seger. Bangun ya. Nanti subuh bisa sholat malam. Sholat tahajud. Di situ. Lalu berangkat menuju ke Mina. Berangkat ke Mina. Untuk apa coba? Aqobah. Sholat di Muzdalifah tadi ya. Wadafa'a hatta al-Muzdalifah fasolla biha al-maghrib wal isya bi adzanin wahid wa iqamatain wa lam yusabbih bainahuma syai'an. Jadi Rasulullah sampai di Muzdalifah, beliau sholat maghrib dan isya dengan 1 kali azan dan 2 kali iqamah. Yaitu beliau tidak sholat sunat di antara 2 sholat itu. Itu sholat apa? Maghrib dan isya. Tidak ada sholat sunat. Sunat Muzdalifah nggak ada. Qobliyah maghrib nggak ada. Ba'diyah isya nggak ada. Ya. Kemudian beliau berbaring hingga terbit fajar. Lalu beliau sholat fajar tatkala waktu subuh telah tiba dengan 1 kali adzan dan iqamah. Habis sholat subuh baru kita berangkat meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Pakai bis Ustadz Darpi ya? Dari Muzdalifah pakai bis?
Dari Muzdalifah ke Mina pakai bis kan? Oh, bis taruh dudi. Udah enak kalau taruh dudi. Bisa tepat waktu. Ya, lancar. Kalau seandainya, seandainya nih, ini berandai-andai, tidak ada bis. Karena kita nggak bisa sewa. Taruh dudi nggak ada. Jalan, Pak. 7 kilo. Dekat nggak? Jauh. Dekat, Pak. Saya sudah ngalamin. Tapi kan ada aki-aki ini nggak apa-apa. Kadang aki-aki ini lebih kuat daripada yang muda-muda. Benar saya. Pengalaman saya, Pak. Ibu, yang disebut Muzdalifah itu sebenarnya ini ada Masyaril Haram. Tapi Bapak Ibu bukan di sini sholatnya. Ibu mabitnya bukan di sini. Ya. Oh, ini Bu sekitar ini Masya Allah. Di bukit-bukit ini penuh. Apalagi di sini, Bu. Orang di sini, di sekitar ini Mas'aril Haram, bukan Masjidil Haram, Mas'aril Haram. Di sekitar ini, Bu, orang nggak bisa rebahan lagi, Pak. Pada, sebentar kita mau istirahat, makanya kita di sekitar bukit, di sekitar bukit-bukit, di sekitar Mas'aril Haram. Ya. Tapi kalau nanti ibu, bapak ingin tahu Mas'aril Haram persisnya, mungkin nanti bisa kelewat, bisa enggak. Ataupun kelihatan jauh. Nanti bisa kepada Ustadz Darpi pada saat, ziarah, bisa datang ke sini, melihat Mas'aril Haram. Masjidnya besar juga ini. Nah, nanti ibu di Muzdalifah begini. Cari batu. Tapi katanya kalau kata Ustadz Darpi, jangan tukar sama rawat. Taiun nggak ada unta, nggak ada. Untanya nggak ke situ. Cari batu, jangan yang gede-gede. Nah, sebesar ini aja. Baru gini, sebesar kelereng. Kenapa tidak yang gede? Kan kalau yang gede mantep. Bener ibu, mantep kan? Mantep. Coba kalau kena ke orang. Atau ibu yang kena sama orang. Ya, kecil. Dan ibu nanti mau lemparnya kan, jangan terburu-buru. Nah ini cari batu. Ini orang cari batu banyak ini orang. Indahnya di sini cari batu. Kalau nanti ada panitia menganjurkan bapak ibu nanti bawa senter misalnya, maksudnya untuk ini cari batu ini udah, tapi udah banyak sekarang, batu udah disiapkan di situ banyak. Tanggal 10 7 batu, tanggal 11 21, tanggal 12-nya 21 lagi, berarti berapa tuh? Ya 49. Karena tidak mengambil lapar sani. Ustaz Darpi jangan ambil lapar sani ya. Jangan lapar sani. Berapa? Lapar sani. Berarti 40 sen. Nah, ibu carinya jangan dipas. Lebihkan. Mau lebih berapa kek? Lebihkan. Ya. Dikasih nanti kantong buat batu dikasih. Jangan nggak usah bawa di sini. Nggak usah. Beli aja, cari aja di situ. Ini asik Bu, indah nih. Orang-orang rame nih cari gitu. Ini luar biasa nih. Nah, tapi sekarang ini Ustadz Darpi tahu nih terakhir. Sekarang Muzdalifah udah terang. Kalaupun ibu tidak bawa senter ya, sekarang terang Pak. Terang. Udah terang sekarang tuh. Ya. Sampai bukit-bukit aja terlihat. Ada terang gitu sekarang. Jadi sekali lagi Bu, nah inilah kondisi Arafah kayak gini, kayak Muzdalifah tuh kayak gitu. Nggak ada tenda, nggak ada bangunan kan? Di situ ibu tidurnya kayak gitu. Ya. Lalu kosor sekarang ya. Pengertian kosor artinya ringkas, pendek. Maksudnya meringkas atau memendekkan sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang boleh dikosor, sholat duhur, asar, dan isya. Waktu sholat jamak dan kosor, memahami beberapa hadis yang sahih, waktu lamanya mengkosor sholat selama safar dalam perjalanan. Ya. Ibu nanti berapa hari? Dari mulai berangkat sampai kembali?
41. Ibu tinggal ngitung. Ya, hitungnya pulang pergi 2 hari. Itu bang hitungnya. Pulang pergi 2 hari. Di Madinah 8 hari. Ya, di Mina, Arafah, Muzdalifah 5 hari. 2 tambah 8 tambah 5 berapa tuh? 2 tambah 8 tambah 5, 5. Berarti ibu di Mekah sebelum dan sesudah haji 25 hari. 25 hari sebelum dan sesudah haji. Ya. Nah, itu boleh dijamak dan dikosor. Tapi ya tadi sekali lagi boleh, bukan harus apa? Bukan harus, boleh. Tetapi seperti tadi di Muzdalifah ya, kemudian di Arafah, bukan boleh lagi, harus itu, harus ada keharusan. Nah, ini yang menjadi dalil adanya qasar. Awalu ma furidatis salat rakaatani fa uqirat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Awal dipardukan salat yang 5 waktu yaitu 2 rakaat, lalu ditetapkan 2 rakaat, lalu ditetapkan salat safar dan dicukupkan salat hadar. Jadi pertama kali disyariatkannya salat itu 2 rakaat, kecuali maghrib 3 rakaat. Kalau sekarang ibu kan sholat bapak 17 rakaat. Awal disyariatkannya sholat setelah peristiwa Isra Mi'raj itu 11 rakaat. Dan Nabi melaksanakan sholat 11 rakaat selama di Mekah. Begitu ke Madinah baru berubah dari 11 jadi 17. Nah, kemudian yang 11 rakaat ini ditetapkan oleh Rasul, disyariatkan oleh Rasul untuk orang yang safar tadi. Jadi safar itu yaitu kembali kepada sholat di awal disyariatkannya sholat. Jadi 11. Summa hajara tuh. Summa hajara papuridat arba'an wa ukirat sholatus safar alal awal. Kemudian Rasulullah hijrah. Lalu dipardukan 4 rakaat dan ditetapkan sholat safar seperti mula-mula disyariatkan. Jadi berubah tuh. Dari 11 menjadi 17. Bagi musafir jadi 11 lagi gitu. Yang pertama tadi ya tentang safar ya. Jadi banyak orang yang memahami atau adalah, tapi banyak juga sih sebenarnya. Yang namanya safar itu pulang pergi dalam perjalanan. Dari sini ke Mekah, dari Mekah ke sini. Adapun selama berada di tempat gitu ya, itu bukan safar. Ada yang memahami gitu, kan gitu Pak. Jadi safar itu ya musafir, kebalikan daripada mukim. Kalau mukim kan orang yang menetap, kalau musafir yang tidak menetap. Ada limit waktu bakal balik, ya. Ada waktu yang membatasi, itu musafir. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kalau berbicara tentang dalil tadi ya, jadi yang disebut dengan safar seperti Nabi ketika Futuh Mekah ya, penaklukan kota Mekah, ketika umroh di tahun ke-7, tahun ke-8, ke-9 dan ke-10, Nabi itu berangkat dari Madinah ke Mekah. Mekah Madinah, sholatnya jamaah qashar terus gitu. Artinya bukan hanya di perjalanannya saja. Begitu juga waktu haji, 18 hari. Pulang pergi Nabi 18 hari. Kalau ibu pulang pergi 41 hari. 18 hari Nabi selalu sholat jamaah dan qashar. Ya. Kemudian yang 3 hari atau yang 2 hari karena sudah para pegawai, para yang tugas kerja di luar kota gitu ya, kalau sudah sampai mah tidak jamaah qashar karena sudah tempatnya sudah ada ya, kemudian air juga banyak kan gitu ya. Bukan itunya, bukan ya Pak. Jadi sekali lagi tidak ada tentang itu satupun dalil gitu Pak,
Satupun dalil yang membolehkan begitu gitu. Yang membolehkan. Hanya 3 hari bolehnya, 4 hari misalnya. Atau kalau sudah sampai tidak ada dalil yang seperti itu. Itu hanya ya pendapat saja. Karena sudah punya tempat gitu. Sudah normal, itu aja Pak. Jadi bukan dalil, tapi dalih. Bukan dalil, tapi dalih. Dalih itu apa? Alasan gitu aja. Ya, itu yang saya tahu. Saya udah mencoba mempelajarinya. Kemudian yang kedua, tentang mandi ya. Bapak mandi. Mandi wajib. Ya, ternyata tadi beberapa sebab wajib seseorang wajib mandi. Di antaranya tadi wajib mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Dalilnya jelas. Yang mau Jumati ya pada hari Jumat diwajibkan untuknya mandi kan gitu. Wajib mandi. Kemudian sedikit dulu nih. Jadi Jumat itu termasuk apa Pak? Sayyidul Ayam kan? Apa Sayyidul Ayam? Tuan, pemimpin hari-hari. Ya. Atau dikatakan juga termasuk hari raya. Hari raya mingguan. Nah ternyata dalam hari raya itu ya, hari-hari besar dalam Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha termasuk hari Jumat, ada syariat mandi Pak. Ada syariat mandi. Mau sholat Idul Fitri, sholat itu dianjurkan mandi. Tetapi untuk sholat Jumat ada kekhususan, wajibnya itu. Ghusl yaumil Jumat wajibun bahasanya. Mandi pada hari Jumat wajib. Katakan Bapak Ibu nih, katakan Bapak Ibu. Katakan Bapak Ibu. Ibu selama 1 minggu nggak mandi. Udah tiris. Jumat mah kudu mandi. Harus mandi. Walaupun tidak sholat Jumat. Ya. Tapi untuk yang wajib Jumat, maka wajib mandi. Mandinya kapan? Sebelum sholat Jumat. Sekarang sebelum duhur. Sekarang sebelum duhur nih. Sekarang sebelum duhur. Sebelum duhur, sebelum asar. Sebelum duhur, sebelum asar. Sebelum duhur. Kalau sudah duhur, sebelum asar. Jadi mandinya sebelum sholat Jumat. Ya, bisa pagi. Pokoknya setelah subuh. Ya, Bapak hari Jumat nggak usah bawa anduk ke mana? Ke kantor. Tapi kalau bawa sih boleh. Bawa alat mandi, perlengkapan mandi, sabun, nggak usah mandi. Niatkan untuk tadi, untuk sholat Jumat. Caranya tadi. Nah, ternyata ya karena waktunya cukup panjang, bisa aja kan buang angin. Biasa aja buang air. Mandi lagi enggak? Wudhu. Gitu Pak. Tapi seandainya Bapak mau bawa anduk boleh nggak? Di kantor. Kan sekarang di kantor sudah difasilitasi. Boleh Pak ya? Boleh. Saya bukan mendalili saya Pak ya. Saya bukan mendalili amal. Saya itu berangkat misalnya, kan harus ngajar pagi-pagi. Saya ngajar tuh. Berangkat jam 6:15 misalnya. Dari rumah. Udah mandi Jumat. Kalau hari Jumat. Lalu ngajar. Ya, ngajar. Ya kalau kencing, ya kencing aja mau kencing. Buang air besar. Nanti ketika mau berangkat Jumat, wudhu dulu. Wudhu lagi, kan udah buang air. Kemudian baru berangkat sholat Jumat. Ya, kayak gitu Pak ya. Jadi yang dimaksud dengan situ sebelum Jumat bukan berarti sudah masuk waktu. Ya, tapi pada hari Jumat sebelum Jumat gitu. Makasih ya Pak. Jadi justru kenapa kita jamak dan qashar di Muzdalifah? Mengikuti contoh Nabi. Bukan Nabi ikut kita. Kita ngikut. Kenapa kita jamak qashar? Nabi jamak qashar. Begitu matahari terbenam, berangkatlah beliau bersama rombongan haji. Menurut riwayat ada 100.000 jamaah saat itu. Berangkat ke Muzdalifah.
Sampai di Muzdalifah, beliau melaksanakan sholat jamak qashar, takhir, ingat takhir. Jadi 2 rakaat dan 3 rakaat, isya dan maghrib, takhir, berjamaah. Baru mabit tadi tidur, lalu sholat subuh, ya. Kemudian bagaimana dengan doa nih? Doa. Allah itu yang punya bahasa, Ibu. Ya. Kira-kira Allah bisa nggak bahasa Inggris? Bahasa Jepang? Bahasa Badeka mana? Bahasa Badeka mana? Bisa. Kulo nuwun. Allah mah yang punya bahasa, Bapak Ibu. Ya, Ibu saya mah pernah nangis, Bu. Mendengar nini ngadoa. Kieu ngadoa apa? Begini doanya. Nini berdoa. Ya Allah, sama saya dituntun, Pak. Dituntun. Ketika apa? Sa'i. Nini mungkin ya umurnya udah kecil lagi. Orang Cianjur waktu itu. Dulu kan masih boleh tuh. Dari Jakarta itu dari mana masih boleh dulu. Ada zaman dari Cianjur, udah tua, nenek-nenek. Kecil, jadi saya ingat, nenek saya aja gitu, Bu. Itu umurnya kalau nggak salah 81 tahun gitu. Tapi, Masya Allah, saya semangat sama dia tuh, Pak. Pas di sofa, nanti kan Ibu begini nih, angkat tangan, takbir, tahlil, berdoa. Setelah takbir tahlil, dia nyolek ini. Ujang manggil saya. Ujang, mak doa naon. Mak doa naon. Dan ini. Kata saya begini, mak mau nggak masuk surga? Kata saya. Mak punya dosa enggak? Dia mak punya anak enggak? Pengen nggak anak soleh? Masya Allah itu berdoa, Bu. Pakai bahasa Cianjur. Curik saya bukan dengena. Masya Allah mantep itu. Nun Gusti Pangeran Abdi, mungkin Gusti ngaten karena kelepatan Abdi. Cerik saya Bapak. Boleh Bu ya, dengan bahasa Ibu, dengan bahasa Bapak. Allah lah yang punya bahasa. Jadi tentang masalah urutannya Pak. Kalau di sini lihat apa? Maghrib dan Isya. Maghrib dan Isya. Itu urutan kan? Boleh nggak Isya dan Maghrib? Ternyata di kalangan para ulama tidak ada ikhtilaf. Tidak ada hilaf gitu Pak. Boleh Maghrib dan Isya, boleh juga Isya dan terutama nih Pak, terutama. Kalau misalnya kita berjamaah kepada mukim. Berjamaah kepada mukim, Bapak misalnya punten nih. Bapak Maghrib nggak ke masjid. Nggak ke masjid Maghrib. Tapi berangkatnya Isya. Kan mereka sholat Isya tuh. Bapak ikut sholat Isya. Kemudian boleh. Atau Bapak nih sama-sama safar. Bapak sama-sama safar. Kan udah waktu apa tadi? Isya ya. Bapak langsung aja sholat Isya 2 rakaat, Maghrib 3 rakaat dibolehkan. Jadi tentang urutan tidak ada khilaf di kalangan para ulama, boleh dua-duanya gitu Pak ya. Terima kasih ya Pak. Nah ini tenda Mina kayak begini Bu, enak. Bapak punten, Bapak di sini kedinginan Pak. Itu AC-nya tuh blowor Pak, sentral nggak bisa dimatiin. Tawakal, bawa tolak angin. Bener bahasa disepak tadi ini Pak, gede ini. Kalau ibu mah kan bisa diselimut, kecuali muka nggak boleh. Dan ini sarung tangan. Bapak di sini Pak. Makanya Bapak kalau dapat tempat mepet ngeunah Pak, ngerengkolin di situ. Ini kipas angin Bapaknya di sini Pak. Dingin Pak di sini, bener dingin ini. Tapi tawakal, jangan gara-gara itu jadi rame Pak. Ini di sini diuji kesabaran. Insya Allah nggak masuk angin Pak. Tapi siap-siap pakai tadi apa? Bawa tolak angin. Tapi sekali lagi, jangan sampai gara-gara masuk apa tadi masuk angin,
lalu bapak minta kerokan, jangan. Bener, lagi ihram apalagi apa ya? Angin Pak di sini. Mana tadi teh? Ini tenda ini tuh kayaknya sentral itu gak bisa dimatiin Pak. Anginnya gede ini, dingin itu. Ya, saya ini ingat. Jangan berantem Bapak Ibu ya, masih ingat ya. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa pisah juga di sini tendanya, apa ya tempatnya. Tapi ada kemungkinan juga seperti tenda segini panjang nih. Nih satu kotak ini ibu dikasih dengan bapak karena jumlahnya terbatas, nanti dibagi bapak misal sebelah sini ibu di situ gitu. Dingin Pak, dingin di sini ya. Nih saya kasih tahu nih, inilah tenda Mina. Di Arafah nggak begini tendanya. Kemudian begitu juga di Muzdalifah tidak ada tenda. Sekira cukup Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu sekali lagi dibekalin ini apa yang saya sampaikan ini bisa dibaca. Dan oleh panitia sudah diambil kemarin untuk siap nanti dibagikan. Tapi kalau memang ada sekali lagi hal-hal yang memang ibu ingin dipertanyakan, silahkan hubungi aja saya. Dengan senang hati, silahkan ibu kalau menghubungi saya, ya malam enaknya mah. Kalau biar langsung dijawab, kalau ini bisa kapan aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terus ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf, dan saya hanya bisa mengucapkan Bapak dan Ibu Allah berikan kesehatan, lahir batin, kemudahan dalam segala urusan, dan nanti Allah memperkenankan kita akan hajat kita untuk datang ke Baitullah. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.